Selamat siang Pak, perkenalkan kami dari PR16 dengan saya Nicholas Julian Grace Butar-Butar dengan NIM 12S24038 dengan PR saya. Perkenalkan Pak, nama saya Desnita Pardosi dengan NIM 12S24043. Baik Pak, di sini ada tugas yang harus kami selesaikan, yang dimana tugasnya ini dengan nama T01 data type dan variabel. Di sini di T01 ini kita memiliki 3 tugas bagian, yang dimana tugas pertama itu untuk pengenalan dengan data variabel, yang kedua sama juga, dan yang ketiga sama juga. Baik Pak, yang di tugas pertama di sini akan saya bacakan. Yang pertama, kembangkan sebuah program yang akan membaca 5 buah baris masukan dengan spesifikasi. 1. Baris pertama adalah sebuah nilai numerik antara 0 sampai dengan 200. Yang kedua, baris kedua adalah sebuah karakter ASCII. Yang ketiga, baris ketiga adalah sebuah nilai yang akan dimaknai dengan boolean. Yang keempat, baris keempat adalah sebuah nilai numerik non-negatif. Yang kelima, baris kelima adalah sebuah fraction point dengan 2 angka presisi atau 2 angka di belakang koma, atau bisa juga dibilang bilangan desimal. Berikut adalah contoh masukan yang akan diberikan. Di sini ada input yang akan kita masukkan. Pertama 200, kemudian C, kemudian min 15, kemudian 41414, dan yang terakhir 14.12345. Selanjutnya output akan yang dikeluarkan nanti adalah setelah kelima baris setelah selesai dibaca, program akan memberi keluaran dengan tampilan 200 C min 15 41414 dan yang terakhir 14,12. Tugas kedua akan dibacakan oleh PR saya Desnita Pardosi. Terus di sini untuk tugas yang kedua itu yaitu kita mengembangkan sebuah program yang akan menerima 5 baris masukan masing-masing sebuah bilangan floating point. Berikut adalah hasil inputnya. Yang pertama itu 16,12, 29,3311, terus min 1, terus min 6,6789, terus 0,0. Selanjutnya program akan menampilkan yang pertama sebaris keluaran yang merupakan jumlah dari kelima nilai yang diberikan, yang kedua sebaris keluaran yang merupakan nilai rata-rata dari kelima nilai yang diberikan. Maka hasil outputnya nanti 37,772 dan 7,55. Selanjutnya untuk tugas kedua akan dilanjutkan oleh PR saya. Baik Pak, di tugas yang ketiga ini ada soal kembangkan sebuah program yang akan menerima 3 buah bilangan positif X, Y, Z. Dan di X, Y, Z ini kita akan menginput nilai yang pertama 3, yang kedua 4, dan yang terakhir 11. Selanjutnya program akan melakukan operasi left shift terhadap X sebanyak Y, kemudian simpan hasil operasi, lalu operasikan kembali hasil operasi dengan equality operation terhadap Z. Tampilkan kedua hasil operasi ke layar. Nanti outputnya akan keluar 48, kemudian 0. Baik Pak, setelah kami membaca soal ini, di sini kami akan menjelaskan sebuah program yang telah kami buat. Yang pertama ada di soal T0101C. Baik Pak, di sini ada header yang dimana isi header itu adalah include studio.h, kemudian integer main yang di dalamnya ada integer argc, karakter, dan argv, yang dimana fungsinya ini untuk menjalankan proses hasil yang akan kita masukkan di input. Kemudian di sini ada variabel integer angka, karakter ASCII, integer boolean, integer numerik, float, fraction. Kemudian di sini saya membuat scanf untuk menginput variabel yang pertama. Di sini ada %d Pak. Di %d ini adalah gunanya untuk memasukkan nilai input yang berupa integer. Dan di sini ada variabel dan angka untuk membaca ke variabel angka nanti Pak. Kemudian di sini saya memasukkan getChar Pak, karena kemarin karena tadi saya menginput nilai dia langsung stop Pak. Jadi di sini saya memasukkan getChar yang berfungsi untuk memberi new line baru atau baris baru agar bisa kita menginput program yang terbaru. Kemudian di sini ada scanf %c untuk karakter,
Dan di sini ada variabel ASCII. Yang ketiga %D untuk boolean. Yang keempat ada %D untuk numerik. Yang kelima ada scanf dengan %F untuk variabel nama fraction. Kemudian untuk printf ini akan dijelaskan oleh peer saya Desnita. Baiklah, terus di bawahnya ada printf %D angka. Gunanya di sini adalah untuk menampilkan angka yang akan kita input. Terus di bawahnya ada printf %C ASCII. Ini untuk menampilkan karakter. Terus di bawahnya ada printf boolean untuk menampilkan sama seperti angka, di mana dia menampilkan bilangan bulat. Terus di bawahnya ada printf numerik. Terus ada print %(2f) fraction. Gunanya 2f itu di situ adalah untuk menampilkan dua angka di belakang koma. Terus akan dilanjut. Terus untuk tugas T02 yaitu yang pertama ada include stdioh.h, itu gunanya sebagai header. Terus di bawahnya ada integer main yang di dalamnya berisi integer argc, terus karakter argc. Terus di bawahnya kita mendeklarasikan variabel a, b, c, d, dan e dengan tipe data float. Gunanya itu adalah untuk menyimpan bilangan desimal atau bilangan yang berkoma. Terus di bawahnya ada scan %fa, terus ada scan %b, c, d, dan e. Ini untuk menyimpan nilai yang akan kita input. Misalnya nanti di A kita input 1, di B kita input 2 sampai seterusnya. Terus di bawahnya ada plot rumus hitung sama dengan A tambah C tambah D tambah D tambah E. Ini untuk mencari ini untuk menghitung semua bilangan input yang kita masukkan. Ini untuk menghitung semua bilangan yang akan kita masukkan. Terus di bawahnya ada plot rata-rata sama dengan hitung per 5. Jadi yang hitung per 5 itu adalah nanti hasil dari yang plot hitung itu akan kita bagi dengan 5. Terus di bawahnya ada print %(3f) hitung. Jadi nanti kalau misalnya hasilan hitungan kita itu kalau dia akan 3 bilangan koma di belakangnya. Jadi contohnya misalnya 13,377. Terus juga di bawahnya ada print %(3f) rata-rata. Jadi hasil rata-ratanya itu nanti akan di belakang komanya itu menghasilkan 3. Terus untuk tugas 03 akan dilanjutkan oleh peer saya. Baik Pak, di sini saya akan melanjutkan tugas dari T0103. Yang pertama di sini kita kembali lagi ada header yang dimana include studio.h, kemudian integer main, di dalam kurungnya ada integer argc, karakter, dan argv. Kemudian ada integer x, y, dan z, yang dimana di sini adalah variabel integer untuk kita akan memasukkan nilai untuk mengenali tipe data yang akan kita masukkan. Kemudian ada scanf, %d, dan x. Di sini kita akan memasukkan nilai input berupa bilangan bulat atau integer, yang dimana nanti ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Kemudian ada juga sama seperti di atasnya Pak. Untuk di sini integer hasil x lebih kecil daripada y. Di sini adalah sebuah rumus yang dimana tadi dikatakan di soal bahwa program akan melakukan operasi left shift terhadap x sebanyak y, lalu akan disimpan operasinya. Kemudian ada integer hasil shift yang dimana hasil dari yang di atas tadi sama dengan z. Jika hasilnya sama dengan z, dia akan menghasilkan bilangan 1 sampai seterusnya. Jika tidak, dia akan menghasilkan 0. Lalu Pak, untuk di sini ada printf %d. Disinilah nanti akan dikeluarkan hasil output daripada rumus ini yang akan muncul pada command prompt nanti. Baik Pak, setelah kami menjelaskan semua program kami, di sini kami akan memasukkan semua bilangan input yang ada pada soal. Di sini kami akan mengetik
ketik Ctrl J. Kemudian di sini kami memilih command prompt atau CMD. Kemudian kami akan mengcompile semua file ini dengan mengetik gcc, baru nama filenya .c, kemudian -o, dan yang terakhir nama file tanpa .c nya Pak. Kemudian kita enter, kemudian kita akan masukkan lagi. Nah, setelah kita masukkan, kita akan memasukkan inputnya Pak. Oke Pak, yang input pertama ada 200, kemudian C, kemudian -15, kemudian 41414, dan yang terakhir 14.12345. Nah, output yang dikeluarkan itu persis sama Pak, yaitu 200 C -15 41414, dan yang terakhir 14,12. Di sini kenapa 4,12? Kenapa tidak 14,12345? Karena tadi di T01 kita membuat di printf-nya itu hanya 2 angka di belakang koma. Nah, setelah T01 sudah kami masukkan input dan output, kami akan lanjut ke T0102 yang akan dikerjakan oleh peer saya Disnita. Sama dengan yang T01, kita memasukkan gcc T01 terus apa? T01 garis T02 garis bawah 02.c apa? 02.c titik C titik ya spasi -o baru ya tanpa ya 02 buat lagi T01 garis 02. Di sini input yang diminta yang pertama itu adalah 16.12. Input yang diminta pertama itu 16.12. Terus yang kedua itu 29.3311. Terus yang ketiga itu -1. Terus yang keempat itu -6.6789. Terus yang terakhir itu 0,0. Maka hasil output yang keluar itu sesuai dengan yang di soal, yaitu 37.772 sama 7.554. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Baik Pak, yang tugas terakhir di sini kami akan menjalankan programnya dengan mengcompile kembali T01 garis 03.c -o T01 garis 03. Baik Pak, di sini soalnya di sini meminta untuk memasukkan nilai input 3, 4, 11. Pak, di sini hasil outputnya persis sama seperti di soal, yaitu 48 dan 0. Dan di sini mengapa 48 Pak? Karena 3 itu lebih kecil dari 4, dan mengapa lebih kecil? Karena sesuai dengan yang diminta tadi kan di sini Pak, integer hasil X lebih kecil dari Y. Jika iya, dia akan dipangkatkan lagi hingga menghasilkan 48. Lalu untuk input yang ketiga, mengapa dia 0? Karena 11 itu tidak bisa disamakan dengan 48 dan dia akan menghasilkan 0. Lalu Pak, di sini setelah kami membuat semua program dan berhasil menjalankannya, di sini kami membuat sebuah changelog yang dimana yang pertama, kami di sini kesulitan dalam mengerjakan T0103 karena kami kurang mengerti dengan soalnya, dengan permintaan soal, karena kami cukup bingung karena sini
kurang jelas dengan soalnya, Pak. Lalu untuk yang kedua kami sudah selesai menyelesaikan tugasnya. Sekian dari penjelasan presentasi hasil tugas kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak.